Hadirin dan hadirat yang berbahagia, itulah tadi sambutan yang dibawakan oleh Gurta Dr. Haji Syamsul Bahri, SS, MSc, MM, Sekali, selaku Ketua Tanfizia Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Wajo. Sambutan kedua oleh Bapak Camat Belawa, kepada Bapak dengan hormat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Wakil Rais Suriah Kabupaten Wajo, Andre Gurta Kiai Haji Nurdin Maratan. Beliau adalah orang yang paling lama saya kenal di dalam masjid ini. Saya punya kenangan waktu saya masih kecil dengan beliau. Yang saya hormati Ketua Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Wajo, yang saya hormati Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa, yang saya hormati Ketua Majelis Ulama Kecamatan Belawa, yang saya hormati Korwil Pendidikan Kecamatan Belawa. Dengan tidak mengurangi rasa hormat saya tidak sempat sebut satu persatu, tidak sama dengan Andre Gurta tadi. Pak Doktor menyebut satu persatu karena dapat bocoran dari panitia. Saya tidak dapat bocoran. Jadi sebenarnya saya tadi mau pinjam bocorannya Pak Doktor, tapi tidak sempat, banyak sekali jamaah melihat. Namun mohon maaf Ibu Bapak, dengan tidak mengurangi rasa hormat saya sebagaimana yang tadi saya sebut, mohon maaf, mohon izin saya tidak sempat sebut satu persatu. Alhamdulillah wa syukurillah, pada hari ini kita bersama-sama menghadiri acara pelantikan pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama, dirangkaikan dengan tablik akbar. Atas nama pemerintah Kecamatan Belawa mengucapkan selamat kepada pengurus yang tadi dilantik. Tentunya sebagaimana disampaikan Pak Ketua tadi, bahwa setelah kita berdiri di hadapan para jamaah, minimal itu adalah saksi hidup. Tapi yang terpenting adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat, Maha mendengar apa yang kita ucapkan. Mengucapkan pun atau tidak mengucapkan tadi, sesungguhnya ketika kita berdiri di depan, kita sudah menerima amanah itu. Ibu Bapak yang kami muliakan, berbicara PBNU mohon dikoreksi. Saya tadi dapat bocoran dari Om Google, ternyata organisasi ini sudah 99 tahun. Didirikan pada bulan Januari pada tahun 1926. Tentunya saya berdiri di sini sebagai pemerintah kecamatan. Tentu saya banyak berbicara terkait dengan tata kelola pemerintahan, kebangsaan. Walaupun tadi sudah dikupas oleh Pak Doktor, sesungguhnya saya minder berbicara lagi karena sudah disampaikan. Apalagi nanti Gurta memberikan taksiah, jadi saya tidak terlalu lama berbicara di hadapan Ibu Bapak. Tapi berbicara dengan NU, tentu peran daripada kaum Nahdien dengan kemerdekaan Republik Indonesia itu sangat besar. Pendiri bangsa ini dalam hal pemerintah dan NU berkolaborasi
sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Ketua PCNU, kita harus berkolaborasi. Tidak ada manusia super. Di film Ji katanya, tapi memang betul. Di film Ji itu ada Rambo. Pak Camat pun hari ini berdiri di hadapan ibu bapak sekalian, bukan manusia super, bukan manusia hebat, tapi saya berdiri karena perintah dari pimpinan kami, tapi tentunya amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat Kecamatan Belawa. Paradigma pemerintah harus kita ubah. Dulu pemerintah topa parentah, sekarang paradigma pemerintahan adalah torifarentah. Salah satu contohnya, ketika masyarakat datang di kantor kecamatan, Pak, saya ini ada dokumen saya mau ditandatangani, berarti saya diperintah untuk ditandatangani. Jadi paradigma harus kita ubah. Dulu katanya di tempat lain, kalau katanya tanda tangan Pak Camat, ya tidak hanya saja senyum saja dan terima kasih, tapi ya itu di tempat lain. Di Belawa selama saya di sini, praktik seperti itu kita hilangkan, karena memang tugas dan tanggung jawab seorang camat memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tanda tangannya camat itu masih simple, tidak mahal, ya. Itu torifarentah. Ibu bapak yang saya hormati, saya selaku pemerintah kecamatan camat tentunya sangat berharap sekali pengurus yang tadi dilantik, mari kita berkolaborasi sebagaimana amanah dari Pak Ketua tadi. Sesungguhnya seandainya tidak disampaikan, tetap saya mengajak, karena Pak Camat selaku pemerintah di wilayah kecamatan tidak bisa berbuat banyak untuk kemaslahatan umat, untuk masyarakat Kecamatan Belawa tanpa bantuan kita semua. Tentunya malam ini saya sangat berharap sekali teman-teman MBC NU Kecamatan Belawa, mari kita berkolaborasi. Dan kami juga tidak menyampingkan ormas-ormas yang lainnya. Mari kita bersama-sama, ormas Islam lainnya, mari kita bersama-sama. Karena kalau hanya pemerintah berjalan dengan sendirinya tanpa dukungan kita semua, tentunya dukungan NU, maka yakinlah pemerintah tidak bisa berjalan dengan sempurna. Kenapa saya selalu katakan seperti itu? Kita melihat sejarahnya NU seperti apa, berdarah-darah meraih kemerdekaan. Di pemerintahan pusat pun kita melihat sekian banyak orang NU. Salah satunya tadi sudah disampaikan Pak Ketua NU. Tingkat provinsi, tingkat kabupaten juga seperti itu. Tentunya kalau pusat, provinsi, kabupaten, kolaborasi antara NU dengan pemerintah, kenapa pemerintah kecamatan tidak bisa berkolaborasi dengan teman-teman NU kecamatan? Siap kita? Iya. Apalagi saya kasih orang baru di sini, belum cukup 1 bulan. Tentu saya banyak berharap dukungan dan bantuan tak semua. Mari kita berkolaborasi. Apalagi yang tadi baru-baru dilantik masih segar-segarnya. Pak Camat masih segar, belum 1 bulan. Teman-teman dilantik hari ini, kita hampir bersamaan berlari. Mari kita sama-sama berkolaborasi untuk masyarakat Kecamatan Belawa. Saya kira cukup sekian bisa saya sampaikan, karena masih ada Gurutta nanti yang akan menyempurnakan kekurangan apa yang disampaikan oleh Pak Camat. Di awal juga waktu saya di-chat oleh Gurutta, saya sudah sampaikan mohon Gurunda petunjuk, karena saya tahu bahwa beliau adalah orang Belawa dan saya diberikan amanah di Kecamatan Belawa, dan sejak kecil juga saya sudah kenal beliau, ya, pernah kita sama-sama di salah satu daerah Pak Kiai. Jadi bukan hanya kata-kata Pak Kiai,
Pokoknya selama saya di kecamatan jadi camat, mohon wejangannya. Mohon wejangannya. Dan dulu memang pemerintah harus banyak belajar para ulama, para tokoh agama, para tokoh adat, tokoh pemerintah senantiasa berkolaborasi semua. Tokoh majelis taklim, ibu-ibu majelis taklim, kami selaku pemerintah kecamatan tidak bisa. Bukan tidak bisa, kami tidak bisa sesempurna yang kita harapkan semua tanpa dukungan kita semua. Oleh karena itu, ya setiap saya memberikan sambutan, saya selalu minta dukung Kak, kita bersama-sama. Ya, tujuan kita bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Belawa, bagaimana keamanan ketertiban tetap terjaga. Sebagaimana kita ketahui, orang Belawa itu jarang sekali kita dengar ada kasus-kasus seperti di kecamatan lain. Orang Belawa baik-baik semua, tidak seperti kecamatan lain sedikit-sedikit ada gangguan Kamtibmas. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama semua kolaborasi. Ya, itu bahasa tadi sering kolaborasi. Tidak ada manusia super, termasuk Pak Camat hari ini hanya kebetulan saja berdiri di hadapan Bapak Ibu. Pak Camat mungkin tidak bukan bahwa orang pintar. Saya kira banyak orang-orang hebat di hadapan saya, banyak orang-orang pintar di hadapan saya. Tapi hari ini sayalah yang diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya potensi masyarakat Belawa yang dimiliki, mari kita salurkan ke hal-hal yang baik. Mari kita bersama-sama. Kalau Bapak Ibu hari ini mungkin belum sempat menjadi camat seumpama, tapi pemikiran-pemikirannya Ibu Bapak itu pemikiran-pemikiran camat, mari salurkanlah pemikiran kita itu melalui dengan saya. Semoga kami bisa mengeksekusinya untuk kemaslahatan umat. Saya kira seperti itu Bapak Ibu teman-teman sekalian. Apabila ada benarnya yang saya sampaikan, tentunya itu kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada kekeliruan yang saya sampaikan, tentu itu milik Arifuddin Arman, bukan Pak Camat yang keliru, tapi Arifuddin Arman yang keliru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, itulah tadi sambutan oleh Bapak Camat Belawa. Kepadanya kami ucapkan banyak terima kasih. Acara selanjutnya tausiah tabligh akbar sekaligus doa yang akan dibawakan oleh Wakil Rois Surya PCNU Kabupaten Wajo oleh Alena Tomalabinta Gurutta Al-Mukarram Kiai Muda Haji Nurdin Martang SAG ila Ustazina falyatafaddal mashkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya? Semangat bisa dimatiin Doraemon? Itu? Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Saya mohon maaf tidak menyebutkan satu persatu
tidak dapat bocoran. Lagi pula meg betunalah betulnya kota PCNU tadi kira-kira 5 menit kira mana tepuk. Nah iya oleh 10,5 menit ufaja ini kemaka dak lanjut ya. Cuma saya mau menyapa al-hadirun wal hadirat rahimakumullah. Nah kemana nih Kak Padi? Nah kemana nih? Alhamdulillah. Itu doa rahimakumullah. Semoga kalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi Pak Doktor banyak sertifikat dimiliki sehingga bisa jadi ketua PCNU. Sapuru aroku, pantas saya tidak dipilih. Satu pun sertifikat belum saya miliki. Di pantas, ya meskipun cedek sini bang ucauran nih, mereka kena caurak kak. Ya, bukanlah coy nih. Ya, yang lainnya ya. Nah sambung amat terus. Ya. Lena, Linda, camat kita, ya memang betul sekampung dulu di Bungawai Isiwa. Ya, dia muda. Kakaknya yang tertua perempuan itu adik kelas saya. Ini kakak tertua. Kalau nggak salah nomor 3 ya. Kita nomor 3. Nomor 4. Nah. Ya. Tertuanya itu adik kelas saya. Ya. Ada kakaknya pernah sekda di Wajo ya. Bapak Amiruddin. Tadi minta baru pelantikan dulu, saya minta nomornya sama teman. Adakah nomornya Camat Baru Belawa? Saya ada, kasih kak. Ya, saya simpan. Baru saya salami, ucapan selamat. Dibalas, ternyata iya, minta tadi jangan. Ini pertama jangan untuk Dinda. Setelah dilantik jadi camat, ada 2 amanah yang Anda emban. Pertama, amanah dari masyarakat. Dan yang kedua, amanah dari Allah. Jabatan apapun yang kita miliki itu amanah dari Allah. Meskipun lewat manusia, lewat Bapak Bupati, itu amanah dari Allah. Maka dijaga kedua amanah ini, insya Allah kita selamat. Ya. Baik, kepada para pengurus yang telah dilantik tadi, Witaitero Dendre, ada milenial, ada kolonial, ya, ada kolonial, ada milenial, ya, karena ada guru saya, ada santri saya, Alena, guru ngaji Hussein, guruku, ya, kepala sekolah saya dulu waktu di
MA menge. Ya. Disamuka ke Bu, ke Belawa. Tadi Pak Dokter memperkenalkan diri, ya aja nah disamuka tuh. Ya tolong tanya. Hah? Kampung Lautan. Lahir di lautan. Ya. Di lautan sekolah sanawiyah. Ya. Ini sering ku ala di lautan. Ini Manyang. Ya. Ketekur biasa Pak Balu biasa kor maratang. Onron na bola itu anggo ku maratang. Ini kan bola aku kuro, tasel sih maratas sih menurut. Ya, di situ saya lahir. Ya, insyaallah. Alhamdulillah. Jadi kepada yang telah dilantik tadi ada 4 prinsip NU. Ada 4 prinsip NU. Pertama, tawassut. Ya. Apa itu tawassut? Berada di titik tengah yang antara dua sisi, yang dikenal sekarang moderat. Tidak ke kiri dan tidak ke kanan. Ya. Tidak ekstrim dan tidak radikal. Ya. Itulah NU. Kita berada di tengah. Itu prinsip NU. Namanya tawassut atau wasatiyah. Ya. Ada sekarang moderasi beragama, tapi ada segelintir manusia tergelincir di sini ya, saking mengagungkan moderasi sehingga ada yang tergelincir. Kita juga berhati-hati memaknai ini. Ya. Itu pertama. Jadi tidak terlalu ekstrim sekali sehingga dirinya lah yang merasa benar, yang lainnya salah. Ya, tidak juga radikal. Ya. Kemudian kedua, tawazun. Tawazun. Ada prinsip NU itu adalah tawazun. Ada tindakan keseimbangan. Tawazun, seimbang. Dunia akhirat seimbang. Ya. Kemudian jasmani rohani seimbang. Sehingga Nabi mengatakan bukanlah seorang muslim yang sempurna dia utamakan dunianya mengabaikan akhiratnya. Bukan juga seorang muslim yang sempurna mengutamakan akhiratnya mengabaikan dunianya. Bukan. Tapi kedua-duanya. Sehingga Nabi melanjutkan fa inna dunya balagum ilal akhirah. Sesungguhnya dunia ini adalah alat, sarana, jembatan untuk menuju ke akhirat. Maka kita tidak boleh mengabaikan salah satunya. Itu satu tawasul, keseimbangan. Wa betagi bima atakal dal akhirat wala tansa nasibaka minad dunya. Ini peringatan Allah. Carilah
bagianmu, cari akhiratmu, tapi jangan lupa ada juga bagianmu di dunia. Ini tawazun. Begitu pula antara jasmani rohani kita. Ini banyak, Bu, Ibu, Bapak, banyak manusia di atas muka bumi ini hanya mementingkan jasmaninya. Sakit gigi, cari obat. Cari dokter. Sakit kepala, cari obat. Bintang 7, bintang 5, Botox. Sakit jasmaninya, cari dokter, cari bidan, cari apa. Tapi ketika sakit rohaninya, sarah. Dia nama sarah. Ada siraman rohani di masjid ini. Ada peringatan Maulid, ada peringatan Isra Mi'raj, ada majelis ta'lim. Itu adalah siraman rohani, kebutuhan rohani, tapi tidak datang untuk mengisi rohaninya. Tapi kalau ada di lapangan, batara, apa itu, film atau apalah, konser, ya, sering-sering, ya. Gurta apa digampar di sini berbusa-busa mulutnya. Pada loki mah beri jama 20 pintu daraja nas nabita si salana beri jama si bama sampai jalan tungkai. Tapi mato si gigi. Tapi kono mungkang emak kede. Nigi kan kema beri jama tasisan 100 sebu si ditau. 100 sebu. Tambah ngiruan si kita. Denale. Nama boleh timureng, boleh lautan katolok kue. Magai naita mata 100 sebu. Tapi 27 derajat tidak dilihat oleh mata. Pada itu adalah isi rohani. Rohani. Dan memang pahala tidak ada di dunia. Di dunia tidak ada pahala. Namo terriki wai mata melon mite apalagi kolino dengaga. Kimon apalagi bu akhirat. Sumpangata deka pelana kolino dengaga. Tapi bisa dirasakan, dinikmati manfaatnya sumpangata. Ini masuk bate helek. Apalagi ke akhirat tapi dinikmati teh helek. Tapi pahalanya nanti di akhirat. Ya itu. Nah, kebanyakan manusia hanya mementingkan jasmani tapi tidak perhatikan sakit rohaninya, tapi tidak perhatikan. Ada dokter mata tapi tidak ada dokter penglihatan. Dokter dari desa sengkang naurai mata. Tapi kalau mau kaki dok malasa ka mataku pakitaku maka demai tibo napuji mah kakita ita maka jadi saya dia deka dokter nero kakita ka mata-mata saja dengan kata mata deka dokter hanya siraman rohani itu tepat yaitu agama yaitu. Tapi ke dokter mata fisik ada ahli mata, ahli telinga, ahli gigi, ahli pendengaran, tapi ahli telinga ada. Masalah Pak, paling kalingan namanya dosa mina puji mengkalinga. Tidak ada dokternya, agama yang bisa mengobati. Itulah rohani, keseimbangan, tawazun, ya, keseimbangan perlu ini. Yang ketiga adalah tasamu, toleran, ya, tasamu, toleran, toleransi, ya, berbeda agama kita saling menghargai, beda paham sesama muslim banyak paham,
Kita saling menghargai. Ya, saudara saya dari Muhammadiyah agak biasa berbeda dengan kita, tapi kan salah ya, ada ungkapan salah, perlu diluruskan. Tapi dia aku belawa, aku bisa juga biasa kali ini, bela nasa. Malapan ini nasa Muhammadiyah, ya apa ini seleng ini apa? Menang kesalahan aku ini. Ini nasa kesalah gede pak. Salah lada ya, salah lada. Ini tidak ada toleransi nanti. Ya, toleran kita. Ya, harus menghargai. Ya, kita tidak boleh menyalahkan. Ya, saya masih ingat Andi Gurta atau kami belajar di Gurta Daud Ismail, apa pesannya kepada kita? Ajambo mumpanatik terhadap mazhab, satu mazhab. Aja mumpanatik. Magi pun nasopan panatik ko terhadap satu mazhab, maka kamu mudah menyalahkan orang lain. Nasabah anu masa toma. Padahal itu mazhab, itu adalah paham. Fikih itu adalah paham. Satu dalil, satu ayat biasa berbeda orang memahaminya. Satu contoh, ya, dalam jenis ya, jenis. Maka di Allah Ta'ala, wamsahu biruusikum, wamsahu biruusikum, usap kepalamu. Nah, empat Quran Allah Ta'ala. Di sini ada empat mazhab, berbeda pahamnya di sini. Angka makada mengusap kepala, semua kepala, semua kepala. Ini yang masuk kepala, ini. Dan yang mana wudhu ini diusapin semua. Itu paham Imam Malik. Memahami ayat ini, wamsahu biruusikum. Hanafi seperempat kepala, selebar telapak tangan harus diusap. Hambali separuh kepala. Syafi'i sebagian kecil dari kepala. Berbeda, padahal sini beraya. Nah, kalau kita fanatik ke pendapat Syafi'i, menyalahkan Hanafi, menyalahkan, berarti itu hanya pemahaman. Ya, jadi harus kita toleransi di sini. Ya, itu prinsip NU, Nahdlatul Ulama, Nahdliyin. Tidak mudah menyalahkan orang lain, tapi kita jalankan sesuai apa yang kita yakini. Ya. Tapi ada yang lebih salah lagi ya. Kan aciri kue, ada yang namanya bubui. Dia kata sana, si salah ya. Ini, nabampan mo alinrona tomi kana uluna. Biasa kita, anak-anak ya. Kapan? Kita badan melumpuh. Jadi apa? Salah ya roh. Ini alim roh bukan wilayah kepala dalam prinsip wudu. Ya, bukan. Tapi segi bahasa, mapa mulai Allah lihat bulu mana. Tapi pada wudu beda. Ini wilayah wajah. Ya, faghsilu wujuhakum. Ya. Di sini ada 4 anggota badan. 4 dicuci, 1 diusap. Kemarin ujian mahasiswa, saya tanya berapa rukun wudhu? Semua dikatakan membasuh. Oh, tidak begitu. Wajah dibasuh, tangan dibasuh, kepala diusap, kaki dibasuh. Kena ayat begitu, ayat.
Fagsilu wujuhakum wa aydiyakum. Basuh, cuci wajah dan tanganmu. Giliran kepala, wamsahu, usap. Ayah saya usap. Ya saya diusap kedo jarita. Jadi narik kong kemajen nih. Nah paling bawa mi apa kewe itu bukan mengusap. Bukan mengusap. Mesti pakai doi digerakkan tangan kita. Ya kolenan nih jarita kewe esoron nih pakai doi lemon ritoga laban ritoga aja nyapa aja nonok rupa ini itu ini jadi itu coba kalau bahasa Arabnya penghapus papan tulis dari kata masaha mim sahaton equivalente anak sugarnya pantulis tentu di sana. Jadi itu ya. Ini. Jadi ada tadi satu contoh perbedaan kalau kita toleransi saling menghargai antara perbedaan pendapat. Berbeda agama ya silakan beragama. Lakum dinukum wali. Inilah ayat toleransi. Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum. Sini na makai agama sana saleng. Pego mati agamamu, pego matoi. Iko Hindu, pego mati agamamu. Iko Kristen, pego mati agamamu. Waliyadin, iya kamato agamaku. Itulah toleransi. Ini pernah pada masa Rasulullah. Ini sebab turunnya ayat ini. Ada yang mengajar Rasulullah. Ya Muhammad, bagaimana kita? Ini. Kerjasama, mungkin kolaborasi ya. Tapi kolaborasi kerjasama akidah yang salah ya. Yako Jumai ya, tolok kato. Tapi nasi ko tolok ka ini ma sembaya ko gereja lo kato ko. Ya, artinya begitu. Maka turun ayat ini, turun ayat ini. Turun ayat ini kepada musyrik ya orang musyrik. Kul ya ayyuhal kafirun, katakan hai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Podangi Muhammad ero makongero, la a'budu de usompai ma ta'buduna ya usompai. Ya. Itu prinsip ya, saling menghargai. Ini antar agama. Sesama muslim juga begitu, ada perbedaan, kita saling menghargai. Tapi kalau memang ada saudara kita salah akidah, boleh kita tegur. Ya, itu salah akidahnya. Ya, pun kena anak nama lajang. Nenori bura waju, ne bura bojo. Tapi engkana nama tindro, deni bura bojo. Nayro tak deni bura bojo. Masa di bura sulara. Maka dekat kong kapale nak malajang aja nih bursu itu bursu kedua majasi pan nih bursu kong kapale tapi tidak ada itu ada sanro dia tu ke sanro kok tadi dewasa ya. Nah, jadi ini akidah angkanasan kawenna wajah, masya Allah, menghina dirinya. Pernah ada disengkan ya. Katona iman kecur-curu masam pajangi. Mati wajah. Lo masam pajangi. Kakurana guru majajima. Kai tanah toge kuma majajima, masa pumadek abu mandek. Ya, angkana masam pajangi. Masya Allah, menghina dirinya, bersaudara. Ada anaknya hewan. Ya. Secara medis kita pelajari tidak mungkin ada manusia melahirkan bukan jenisnya. Ya ini. Ya. Jadi itu tasamuh ya. Jadi itu prinsip daripada
Nahdiyin atau warga NU. Ya. Kemudian prinsip yang keempat, tidak berpihak kepada kebenaran. Ya, adil. Ya, itulah prinsip kita. Kita berada di kebenaran. Ya. Insyaallah kalau pengurus lebih-lebih NU ya punya prinsip seperti ini, insyaallah maka bisa berjalan dengan baik. Lebih dari 15 menit. Mau tambah lebih kan? Jauh tuh. Oke. Tadi menghadapi bulan Ramadan. Dia pegang menghadapi bulan Ramadan ini. Dia pernah tahu intina dia pak. Intina menyambut Ramadan. Berarti dia pernah intinanya dia pernah ngurambe dia pak. Siap sampai jam 12? Ayo madodong. Siap jam 12? Ayo deh pak. Aja nak boleh. Ramadan saya mau ingatkan. Engkau mana di penawajahi indra puasana. Bermana nih? Alhamdulillah. Perengerangi nih ya, perengerangi ki. Kaman di penapurana wajah indra puasana. Apakah itu puasa, qadah atau fidyah? Fidyah, tahu aja. So panna angken repuasata. Dek ne wajah, natama ramalan berikutnya ada dendanya. Karena itu puasa dendana. Karena itu ada juga pendapat berlipat puasa, tidak. Ya, kalau diambil pendapat yang berlipat itu menyulitkan. Padahal Allah mengatakan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kalian mudah kemudahan dan tidak menginginkan kesulitan. Tapi kita ambil jalan tengah, yaitu ditambah fidyah. Ya kalau memang ngaso inrana de nakallai natamar malapai manna tatai lima ngaso nawaja matu malam ditambah fidyah memberi makan 5 orang miskin. Tama ramalan berikutnya pernah wajah tatai 5 kalah tapi natambahi fidyah 2 mancai 10 fidyah. Ya. Nah, fidyahnya minta tambah tapi kalah tatai. Nah, ini kelalaian, ya kelalaian. Nah, itu pertama menyambut Ramadan ya, menyambut Ramadan. Kamu, ya, kamu buat pijat deh, kamu baik. Ya, ya. Kemudian menghadapi Ramadan ini, menghadapi bulan suci. Ya, ini sering kita dengar memang begitu, bulan suci, mubarak, berbarakah. Maka sepantasnya sebaiknya kita masuki Ramadan juga dalam keadaan suci. Ya, suci. Ini adalah apa namanya? Rohani ini, rohani, agama ini. Apa mau dibersihkan? Ya, saya dapat dampengan. Aja tata aja nih lapar, saya dapat dampengan. Nawe ai bombe pura himalam pemati tu suruh tu saya dapat dampengan. Aja kamu tak aja lapar. Aku mati pada yang merata lapar. Ini yolo nahi ramalangi menghadapi bulan suci, maka kita sucikan diri kita, ya suci kita. Terus yang dapat ya. Ya kau dah tahu le suruntu sida rupa pakai nih ya. Ya, oh pada kundrai. Pura itu biasa wakada kadai.
detis sing kapang tak dampa ngakak pada kunre madosa kak itu nah balas nih kada iye tak ada pengatok kak iya pada sotok pedi iya pada pengaton bersih nih suci ini bersihkan ya bersihkan ya masuk bulan suci kita bersih kita suci dan mudahlah kita diterima doa kita ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam bulan suci Ramadan itu kita dianjurkan perbanyak ibadah. Kenapa? Dianjurkan perbanyak ibadah karena begitu tinggi nilai ibadahnya setiap hamba yang beribadah di bulan Ramadan. Kata Nabi, niki pegau sunnah koramalangi pada nilainya narik ko pegau si diwajib seliwan ramalan. Ya, jadi sunnah mi pegau koramalangi pada nilainya narik ko pegau ki wajib seliwanna. Di matang itu nilainya wajibnya sunnah. Ya. Pak mengato maku pewe naburu nakajar sunnah salah wajib. Ya. Megalak sampai tahajud nah. Tapi dia nak sampai subuh. Salah baca. Ya. Angkat apa ye? Lebih banyak. Boleh di Makkah. Wajib. Mak dia dah sepajak. Nasui ya nak, mi kada sepajakku. Asa makan dengan bita. Ni gini mas, sisa mas sepajak plus haram 110. Mas sepajak aku belawan apa pada. Ada yang sisa nak mas sepajak aku masih haram. Maka negana. Mak juta-juta di sepajakku. Nak boleh mas sepajak. Inilah tanda tidak diterima hajinya. Kan habis haji pensiun sholat. Padahal tanda-tanda haji mabrur narik ko boleh haji semakin meningkat cara beribadahnya meningkat itu tanda. Tapi pandai menurun cara beribadahnya setelah haji maka itu tanda bahwa tidak diterima. Nah inilah sunat ya sunat saja. Haji di bulan Ramadan itu nilainya tinggi pada kita. Maka Nabi kita niki pegau perlu sih diperlu senar ramalan pada narik ko pegau perlu 70 perlu selewan ramalan. Isi semi masa pada lor ramalani pada angkana 70 sapaja lor selewan ramalan. Hadis saya. Ya, nilai. Aja sinan kapang kan. Ramalan pensutona mi kan sapaja lor 70 cicemi. Tenang itu salah juga. Itu hanya nilai, bukan menggantikan perbuatan itu, bukan menggantikan perbuatan, tapi hanya nilai. Nah ini menghadapi bulan suci Ramadan, baca Quran perbanyak itu adalah tinggi nilainya di bulan suci Ramadan. Ya, kemudian menghadapi Ramadan ini angka pakutanana Aisyah kunabita ya Rasulullah agak baca utama ni ramalan maka dia nabita kuli wadai Allah tuhibbul ya siapa guru nabita ku Aisyah pangaputan agak baca di hadis lain maka ada ubaca nariko ulun tu Lailatul Qadri ima toro nang maka baca Allahumma innaka wong tuhibbul afwa fa'fu anni ya. Kemudian di hadis At-Tirmidzi ya narampai Ubaidillah si sahabat maka dai iro surona pun Allah Taala narik komite ulang hilal ya bulan hilal ulang ompo ulang pamulang nafuwadai makada Allahumma
ahillahu alaina bil yumni wal imani wassalamati wal islami rabbi wa rabbukallah. Iku bunga tamu wan dipamulangi ramalama tu tak baca ya. Ia nak baca nabi tek bunga tamai ulah pamulangi. Tak belani. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal imani wassalamati wal islami rabbi wa rabbuka Allah. Tak apa lagi. Baca kata tapalana. Itu kota ke sebuah bina napa tapala. Kata kota na to. Cicapi. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal imani wassalamati wal islami rabbi wa rabbukallah. Nah, kalau kita rekangi nah apa itu kelesir. Allahumma buang ahillahu alaina, ya Allah ahillahu alaina, datangkanlah bulan itu kepadaku bil yumni, dengan membawa keberkahan, wal imani, dengan membawa keimanan, wassalamati, keselamatan, wal islami, dan keislaman, rabbi wa rabbuka, Tuhanku dan Tuhanmu wahai bulan, Allah Tuhan kita. Itulah makna dari doa Rasulullah ketika awal bulan Ramadan. Sekinilah yang sempat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ada lagi tugas. Kita doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalikal karim azimi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Rabbi ghfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat allahya'ihim minhum wal amwat. Ya Allah, Engkau Maha Pengampun ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, baik yang kami sengaja maupun tidak sengaja, dosa kedua orang tua kami, dosa saudara-saudara kami, guru-guru kami ya Allah, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Ya Allah, Engkau pemberi kesehatan, berikanlah kesehatan kepada kami ya Allah. Untuk memasuki bulan suci Ramadan, berikanlah kesehatan dan kekuatan untuk mengabdi beribadah kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, Engkau ya Allah pemberi rahmat, berikanlah rahmat-Mu kepada kami ya Allah. Ya Allah, Engkau pemberi rezeki, berikanlah rezeki yang halal, yang berberkah, sehingga kami makan bersama keluarga dengan penuh keberkahan ya Allah, ya Rahman, ya Razzaq. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma ij'alna
min ibadikas sholihin waj'alna minal ulama'il amilin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin amin ya rabbal alamin.